Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Of Lost Video, channel 0118. Ya, kali ini kita dalam pekerjaan mengganti pipa AC. Pipa yang lama kita ganti dengan pipa yang baru. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Itu yang sedang memegang pipa, dia bernama Bakhtiar. Dan yang satunya itu yang sedang memotong pipa, itu namanya Saryanto. Ya, mereka teknisi-teknisi yang sudah berpengalaman ya, sudah puluhan tahun, dari kecil mungkin sudah memegang AC. Ya, belum tentu ya megang doang ya, bukannya ngebenerin AC, megang doang. Oke teman-teman semuanya, ya inilah pekerjaan saya sebagai tukang servis AC, kulkas, dan mesin cuci. Bila teman-teman di rumah ada elektronik tersebut berkendala atau rusak, boleh konsultasi dengan kami. Semoga kami bisa membantunya. Baiklah teman-teman, ini pekerjaannya tidak bisa diburu-buru ya, karena mengganti pipa ini kita membutuhkan ketelitian. Seperti teman saya yang satu ini, Bakhtiar, dia sedang meneliti atau melihat lagi cubing yang dibuatnya untuk mengonek di palep outdoor atau indoor. Harus pas, jangan lebar atau sampai pecah. Sedikit saja dia pecah atau melebar, maka freon di AC tersebut akan berkurang atau bisa jadi habis. Lah, itu si Ato malah nukuk tembaga. Oh, ternyata dia di samping, selain ibaratnya servis AC, ternyata dia juga mengumpulkan barang-barang bekas. Wah, tembaga lagi mahal ya teman-teman, harganya lumayan, per kilonya sekitar 100 ribuan. Ya, ini proses Bakhtiar sedang memotong pipa dengan alat yang disebut karter pipa. Untuk memotong pipa dengan alat tersebut, agar rapih ya, harus rapih, tidak boleh acak-acakan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, kita perbesar dulu kameranya agar teman-teman bisa melihat. Nah, itu yang disebut dengan alat peleringan untuk membentuk sebuah pipa agar dia menjadi cubing atau bunga untuk menyambung ke palep outdoor dan indoor. Harus diperhatikan ya teman-teman, agar di saat memutar tidak boleh terlalu keras. Harus rajin-rajin dilihat atau apakah cubing itu sudah mantap atau belum. Kalau sekiranya belum sesuai, lebih baik kita potong dan kita ulangi lagi.
serius sekali ya. Memang harus sangat-sangat teliti untuk Mas Bakhtiar ini ya teman-teman. Dia sangat konsentrasi penuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena kalau gagal pastinya ya repot ya teman-teman ya. Kita pasti kembali lagi ke sini, orangnya pasti komplain bilang tidak dingin. Mungkin ini terlalu banyak memakan waktu, tapi memang harus tidak boleh diburu-buru agar mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Ini sudah berulang-ulang kali Mas Bakhtiar ini selalu gagal, pecah atau tidak pas sehingga dipotong kembali. Nah, baiklah teman-teman, inilah proses untuk pemasangan pipanya. Nah, untuk pemasangan pipa, teman-teman harus menyesuaikan tubingnya ke palep indoor agar pas ya teman-teman. Jangan sampai seret atau susah saat kita putar dengan tangan. Kalau sekiranya agak sulit, lebih baik jangan dipaksakan karena tidak akan jadi baiknya. Karena di saat sudah pas antara palep dan nipple-nya, itu dengan tangan pun kita bisa memutar. Nah, setelah sudah mentok baru kita memakai alat kunci Inggris 2 biji untuk lebih mengencangkannya. Nah, ini untuk mengencangkannya kita tidak boleh sekuat tenaga ya teman-teman. Kita harus memakai perasaan dan feeling ya, feeling saja. Sekiranya kalau sudah menurut kita sudah pas, feeling kita sudah cukup, ya sudah, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Kita pasang yang besar dulu agar yang kecil terakhir ya teman-temannya, karena yang kecil lebih fleksibel, lebih mudah untuk mengaturnya. Kalau yang besar kita agak sulit nantinya. Nah, ini Mas Pandi ini teknisi ya, sudah lumayan ya, sudah lama dia mengikuti atau bekerja di AC, sehingga dia sudah berpengalaman. Insya Allah yang diinginkan tidak ada trouble dan masalah. Semua teknisi pasti menginginkan hal seperti itu, tidak ingin ada komplain atau trouble dari pekerjaan yang sudah kita kerjakan. Nah, setelah sudah selesai, pipa sudah menempel di palep indoor, nah barulah kita mengatur pipa untuk ke palep outdoor. Nah, kita atur ya teman-teman supaya serapih mungkin atau semudah mungkin kita bisa mengatur pipanya untuk memasang ke palepnya. Jangan dipaksakan ya teman-teman, karena pipa ini mudah patah bila kita memakai tenaga sekuat tenaga atau tidak pakai perasaan. Nah, bila pas itu sangat mudah, pakai tangan juga kita bisa ya. Kalau misalkan seret, jangan dipaksakan, pasti pecah dan itu akan menimbulkan freon habis. Yang sudah saya katakan tadi, mau di indoor ataupun outdoor, koneklah pipa yang besar dulu, karena yang kecil itu lebih mudah dan fleksibel, tidak seperti pipa yang besar. Nah, pipa besar fungsinya untuk ngisap ya teman-teman ya, dan pipa yang kecil itu dia menyembur keluar. Jadi proses AC itu, freon itu
jadi cuma berputar. Di saat yang pipa kecil keluar, yang besar menghisap, jadi freon itu berputar terus. Jadi kalau misalkan AC tidak ada kebocoran atau rembes dari unitnya atau dari pipanya atau dari pemasangannya, itu tidak akan habis ya teman-teman. Mau berapa tahun pun sebelum AC itu pun rusak, freon itu tidak akan habis ya teman-teman. Tapi kembali lagi harus kita maklumi, karena apa? Untuk AC dia bisa berkurang itu tahunan ya teman-teman, kalau misalkan dia berkurang, karena dia ada sambungan manualnya. Seperti pipa itu kita manual ya teman-teman ya, tidak seperti kulkas yang dari pabrik langsung paten lasan semua, tidak ada sambung-sambungan. Jadi mau puluhan tahun pun kalau tidak ketusuk tidak akan habis freonnya ataupun bocor dengan sebab yang lainnya teman-teman. Nah itu kita buka yang kecil dulu, lalu kita buka yang besar. Jangan sampai salah ya teman-teman bila ingin membuka freon dari outdoor. Ini tinggal proses merapihkan saja teman-teman. Sudah selesai kita pemasangan pipanya. Semoga hasilnya baik ya teman-teman, dan tidak trouble atau komplain. Tapi seharusnya yang lebih baiknya teman-teman ya, setelah kalian pasang, seharusnya kalau lebih bagusnya itu jangan langsung kita bungkus seperti itu ya teman-teman ya. Harusnya kita pakai pengetesan dengan cara manual, memakai air sabun seperti tambal ban teman-teman ya. Di saat kita buka freonnya jangan kita buka semua, sedikit aja dulu biar ada tekanan. Kalau misalkan kita pakai air sabun tidak ada rembes atau kebocoran, barulah kita rapikan ya teman-teman. Tapi bila ada kebocoran ya terpaksa harus diulang lagi untuk membuat tubing yang seperti tadi yang pertama kita buat oleh Mas Baktiar ya teman-teman. Berhubung ini dengan posisi yang sangat mudah ya teman-teman, termasuk pekerjaannya sangat cepat lah. Teknisi AC cepat dan lambatnya itu tergantung lokasi ya teman-teman, atau tergantung dari pemilik rumahnya atau tuan rumahnya teman-teman. Baik teman-teman, sudah selesai. Berhubung kita kehabisan daktip ya terpaksa tidak kami gulung sampai habis ya teman-teman, tidak kami bungkus pipanya seperti yang pertama. Tapi nanti kalau sudah dingin, sudah aman, di saat tuan rumah memanggil kita kembali untuk cleaning atau cuci AC-nya, ya pasti kita siapkan untuk membungkus dan merapikannya kembali. Bila ada waktu kesempatan pasti kita rapikan ya teman-teman. Ya ini tutup nepel ya teman-teman, pasang tutup nepelnya karena kebanyakan AC yang sudah lama kadang-kadang rembes dari nepel juga bisa jadi ya teman-teman. Nepel palep kunci L kita harus kencang ya teman-teman menutupnya, jangan pelan-pelan karena bisa terjadi juga bisa rembes dari palep kunci L nya. Baik teman-teman, ini pekerjaan sudah selesai. Sekarang kita coba nyalakan AC nya. Nah ini ikan-ikan teman-teman, kita sedang berada di rumah Pak Haji ya teman-teman, pengusaha ikan hias. Subhanallah teman-teman, rumahnya ya Allah, alhamdulillah sukses Pak Haji ya.
ini Saryanto. Nah ini teman-teman, dengan itu indoornya Panasonic teman-teman. Ya tadi outdoornya LG ya teman-teman. Tidak apa-apa teman-teman, yang penting PK nya sama, AC pasti dingin. Baik teman-teman semua, terima kasih semuanya. Jangan lupa dukung channel ini agar saya lebih semangat lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau hadir, saling support, tetap semangat untuk YouTuber pemula termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.